Halo guys semuanya, banyak banget pertanyaan yang datang ke gue mengenai apakah iklan itu harus punya website. Nah di sini gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan gue akan jawab sebenarnya buat iklan di Facebook atau Instagram itu lo nggak perlu punya yang namanya website. Gue akan jelasin lebih lengkapnya di video ini. Jadi make sure lo nonton semua video ini sampai habis ya, karena di akhir acara di akhir video ini gue akan ngasih tahu ada sesuatu resource gratisan yang bisa lo ambil untuk mempertajam skill Facebook Ads lo. Nah, sebelumnya gue minta tolong buat lo untuk Untuk seperti biasa subscribe channel ini dan juga follow Instagram gue di ivananwar.id supaya kalau misalnya lo mau dapat informasi lebih lanjut dan lebih detail, karena di Instagram itu gue posting setiap hari basically tentang Instagram marketing. Jadi monggo silakan visit Instagram gue di ivananwar.id. Apakah iklan itu harus punya website? Nah, ini pertanyaan yang sering banyak ditanyakan ke gue. Banyak banget orang berpikir kalau iklan itu harus punya website. Kalau untuk iklan itu lo harus punya yang namanya website atau online shop sendiri, baru lo bisa ngiklan. Sebenarnya enggak sama sekali. Memang ada beberapa tipe iklan, tipe campaign iklan itu yang memang lo harus jalankan dengan website. Tapi nggak semuanya, karena sebagian besar justru bisa lo jalankan tanpa website. Dan lo tetap bisa memproses yang namanya iklan itu tanpa website. Jadi artinya apa? Lo bisa jualan, lo bisa dapetin cuan walaupun lo nggak punya website itu. Nah, secara garis besar Facebook Ads itu kan terbagi jadi 3 ya. Ada brand awareness, consideration, sama conversion, betul. Nah, di antara ketiga itu yang mengharuskan atau mewajibkan punya website adalah tipe campaign conversion. Jadi jenis tipe campaign yang memang bisa tracking siapa aja yang udah beli, siapa aja yang udah add to cart, siapa aja yang masuk ke checkout page. Jadi itu adalah tipe campaign yang memang mengharuskan kita untuk punya website. Di luar itu untuk tipe-tipe campaign yang sifatnya awareness atau consideration, sama sekali lo nggak perlu pakai yang namanya website. Nah, memang gue harus akuin kalau misalnya lo pakai website itu akan lebih bagus, itu akan lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa tracking yang namanya kita bisa taruh yang namanya Facebook Pixel ke dalam websitenya. Di dalam Facebook Pixel kita bisa tracking. Kita bisa tracking informasi si user itu begitu masuk website itu ngapain aja sih. Apa dia cuma lihat konten, apa dia ngeklik, apa dia pindah halaman, ataupun mungkin akhirnya dia masukin alamat dan email mereka, itu ketahuan di Facebook melalui Facebook Pixelnya. Nah, jadi kalau misalnya punya website itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena behavior user di website lo itu penting untuk kita bisa tracking dan targeting iklannya ke mereka. Nah, itu perbedaannya. Tapi kalau lo nggak punya bukan berarti lo nggak bisa ngiklan, ya kan? Semuanya tetap bisa dilakukan dan lo bisa tetap dapat cuan juga walaupun lo nggak punya website. Nah, pertanyaan berikutnya adalah jenis iklan apa yang harus gue jalankan untuk punya website. Di sini gue akan sedikit breakdown satu-satu jenis iklannya apa aja. Pertama masih di kategori awareness. Awareness itu adalah iklan yang paling murah levelnya. Di situ ada 2 jenis, yaitu brand awareness dan reach. Dua-duanya bisa dijalankan tanpa website sama sekali. Si brand awareness ini bisa dijalankan fungsinya apa? Untuk ya sesuai dengan namanya brand awareness. Jadi lo bisa yang namanya bikin awareness ke orang yang melihat iklan lo. Karena iklan ini akan ditampilkan ke orang yang berpotensi untuk ingat brand atau produk kita. Sedangkan kalau reach juga itu adiknya brand awareness. Ini adalah jenis iklan yang paling murah, serius. Tapi fungsinya agak beda sama brand awareness, karena fungsinya dia menampilkan iklan kita sebanyak-banyaknya ke sebanyak-banyaknya orang. Itu. Jadi kalau brand awareness menampilkan ke orang yang mungkin akan mengingat produk atau brand kita, kalau reach enggak, tampilkan ke sebanyak-banyaknya orang. Itu bisa lo pakai untuk branding produk lo atau untuk branding ya brand lo sendiri. Nah, jenis campaign berikutnya adalah campaign consideration. Ini yang paling banyak dipakai sama orang-orang. Nah, di bawah campaign consideration itu ada banyak banget. Ada traffic, ada lead generation, ada macam-macam deh. Nah, di sini gue jelasin satu-satu. Pertama itu campaign traffic. Campaign traffic ini adalah campaign yang paling sering dipakai. Traffic ini maksudnya mengarahkan iklan kita, kalau ada yang ngeklik itu diarahin ke halaman lain. Maksudnya halaman di luar Facebook atau Instagram. Tapi kan gue gak punya website, gue ngarahin kemana? Tenang bro, santai.
Lo bisa bikin aplikasi, ada aplikasi-aplikasi toko online ya gratis yang bisa lo akses, misalnya kayak Tokotok itu gratis, lo bisa bikin toko online sendiri, lo bikin iklan, lo tembakin ke toko online tersebut. Atau bisa juga lo tembakin ke yang namanya marketplace, lo jualan di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, lo tembakin iklannya, trafficnya kirim ke marketplace. Atau lo penjual GoFood, GrabFood, sama, lo pasang iklan, tembak ke halaman GoFood atau GrabFood lo. Itu fungsinya traffic, jadi lo nggak perlu punya website. Dan kemudian ada lagi yang namanya engagement. Engagement sesuai dengan artinya pastinya. Iklan ini fungsinya untuk apa? Untuk menambah interaksi di post kita. Interaksi seperti save, share, comment, like, dan kawan-kawan. Jadi ini tidak akan mengirim traffic kita kemana-mana, tidak akan mengirim orang yang klik iklan kemana-mana, hanya didorong untuk lebih berinteraksi aja di dalam post. Ini bagus kalau misalnya lo punya konten yang value, yang bermanfaat banget, yang kira-kira bisa lo sajikan ke target audience lo. Kemudian ada juga video view. Buat lo yang suka ngiklan dengan menggunakan video, gue sarankan untuk menggunakan yang namanya video view. Ini ampuh banget. Kenapa? Karena Facebook Ads itu pada dasarnya akan menyajikan iklan kita ke orang yang cenderung akan nonton video kita. Behavior orang-orang kan di sosmed beda, ada yang seneng video, ada yang seneng enggak. Tapi kalau lo pakai campaign jenis video view, ini iklannya kemungkinan akan tampil hanya ke orang-orang yang memang suka nonton video, jadi lebih powerful kalau lo emang pakai video. Kemudian lead generation. Nah, lead generation ini buat orang-orang yang memang suka, produknya itu bukan produk impulse buying ya. Seperti lo jualan rumah, jualan mobil, itu bukan suatu produk yang bisa lo langsung klik dan beli. Tapi itu adalah produk yang lo harus banyak tanya, survei, masih ada beberapa proses lah selanjutnya. Nah, lo bisa pakai iklan lead generation. Dengan iklan ini akan membuat orang nanti saat dia klik iklannya, dia akan minta masukin nama, nomor telepon, email mereka, atau data lain yang mungkin lo butuhin. Otomatis apa? Lo dapat leads. Kalau lo penjual sales mobil, kalau lo sales rumah, silakan pakai iklan lead generation ini. Akhirnya apa? Lo bisa dapat leads yang ujung-ujungnya bisa lo follow up, lo telepon untuk beli produknya. Jadi lo nggak perlu harus punya website, atau nggak perlu deh pakai cara lama beli database, cari orang yang punya database nomor telepon atau database email dibeli gitu kan. Nggak usah, mendingan lo beli sama Facebook langsung, lebih valid, datanya lebih bener. Oke, kemudian abis lead generation itu ada yang namanya message. Nah, message ini jujur yang paling banyak dipakai ya. Iklan message ini mendorong orang saat ngeklik iklan kita masuk ke dalam DM, masuk ke dalam Facebook Messenger, atau masuk ke dalam WhatsApp. Jadi dia nge-DM, which is bagus. Kenapa? Karena DM itu rajanya closing kan. Saat dia nge-DM, lo bisa langsung prospekin, lo bisa langsung tawarin untuk closing dan beli produk kita. Toh karena selama ini kalaupun lo nggak pakai iklan, orang belinya via apa? Vianya ujung-ujungnya via website juga, via WhatsApp juga, atau via DM juga kan. Jadi kenapa lo nggak pakai iklan jenis ini? Untuk mendorong orang DM lo langsung. Nah, itu adalah jenis-jenis iklan yang bisa lo pakai tanpa menggunakan website, dan ujung-ujungnya tetap bisa menghasilkan penjualan untuk produk lo. Lo sukanya yang mana, atau lo ada yang bingung, silahkan coba tulis di komen bawah. Mungkin gue akan bahas lebih detail mengenai salah satu campaign yang mungkin lo bingungin, atau ada request silahkan komen, nanti gue akan buatin videonya. Seperti yang gue janjiin, di akhir video gue akan ngasih sesuatu yang bagus bisa mengimprove skill Facebook Ads lo. Itu adalah Facebook Ads mini course gue. Untuk daftar lo bisa klik link description di bawah, itu gratis, full gratis. Di dalamnya ada 5 video yang bisa lo pakai untuk mengasah skill Facebook Ads lo. Silahkan daftar, klik link deskripsi di bawah. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan follow Instagram gue di ivananwar.id. See you on the next video. Bye bye.